Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang baik hatinya? Selamat bertemu kembali dengan saya Ustadz Imron dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini materi yang kita pelajari yaitu tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran menggunakan model problem-based learning dan metode tanya jawab, ceramah, diskusi, penugasan, dan mind map, kalian dapat menganalisis makna Al-Asma'ul Husna yang meliputi Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Kemudian kalian juga dapat menyajikan hubungan makna Al-Asma'ul Husna tersebut, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir dalam perilaku kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa percaya diri, keteguhan hati, disiplin, dan tanggung jawab. Demikian tujuan pembelajaran materi kita kali ini. Kemudian peta konsep pembahasan kita yaitu tentang materi tentang aku selalu dekat dengan Allah. Kita akan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asma'ul Husna yang Allah miliki, yaitu meliputi Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Dari ketujuh Asma'ul Husna tersebut dapat diketahui dan diperoleh nilai dan perilaku mulia yang meliputi pribadi yang dermawan, pribadi yang jujur atau amanah, pribadi yang tawakal, pribadi yang tangguh, pribadi yang toleran, pribadi yang adil, dan pribadi yang bertakwa. Yang diharapkan nantinya anak-anakku dapat meneladani ketujuh Al-Asmaul Husna tersebut dan anak-anakku dapat memiliki perilaku mulia yang nanti dapat anak-anakku amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita akan mengkaji materi kita pada hari ini. Yang pertama terkait pengertian Al-Asmaul Husna. Adakah anak-anakku yang sudah tahu apa itu pengertian dari Al-Asmaul Husna? Iya, pintar. Pengertian Al-Asmaul Husna secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama asma yang artinya nama-nama, dan yang kedua husna yang artinya baik dan atau indah. Jadi kesimpulannya anak-anakku, pengertian Al-Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti akan keagungannya. Yang dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Adakah anak-anakku yang tahu apa dalil nakli Asmaul Husna di dalam Al-Quran? Di dalam surat apa anak-anakku? Iya, dalil nakli Al-Asmaul Husna dapat kita ketahui dalam Quran surat Al-A'raf, yaitu surat ke-7 ayat 180. Seperti apa bunyinya anakku? Mari kita simak bunyi dari Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Baiklah, tadi bunyi Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya adalah dan Allah memiliki Al-Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Al-Asmaul Husna tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Adapun dalam hadis yang diterangkan bahwa
Al-Asmaul Husna tersebut berjumlah 99. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman, mi'atun illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah, wa huwa witrun yuhibbul witra." Yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama alias 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitung-hitungnya, niscaya ia akan masuk surga. Ya Allah adalah witir atau ganjil dan Allah menyukai yang witir atau ganjil. Demikian anakku tentang dalil nakli Al-Asmaul Husna dari Quran maupun hadis. Kemudian kita akan kaji eh, pengertian, dalil, dan contoh perilaku yang mencerminkan Al-Asmaul Husna dari 7 Asmaul Husna yang kita pelajari kali ini. Yang pertama yaitu Al-Asmaul Husna Al-Karim. Pengertiannya adalah secara bahasa Al-Karim berarti yang maha mulia, yang maha dermawan. Juga bisa berarti yang maha pemurah. Sedangkan menurut istilah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Adapun dalilnya dapat kita ketahui dari dalam Quran surat Al-Infitar surat ke-82 ayat 6 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Yang artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Kemudian contoh perilaku yang dapat kita teladani adalah yang pertama, selalu menyisihkan uang jajan untuk bersedekah dan infak di masjid. Dua, membantu teman yang kesulitan. Yang ketiga, menjemput tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Anda juga bisa melihat contoh gambar yang saya tayangkan ini. Baik, dan yang kedua, yang kita akan pelajari yaitu adalah al-mu'min. Pengertian al-mu'min menurut bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Sedangkan menurut istilah adalah dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Adapun dalilnya adalah dapat kita ketahui di dalam Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 82 yang bunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Mu'min antara lain adalah yang pertama, menolong teman yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Dua, menyingkirkan duri atau paku di jalan yang dapat membahayakan orang lain. Ketiga, memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini yang sedang melanda negeri kita. Adapun gambar yang bisa mengilustrasikan Asmaul Husna Al-Mu'min ini adalah seperti anakku bisa lihat pada gambar tersebut seorang polisi menggendong seorang nenek menyeberang jalan. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Wakil. Pengertian Al-Wakil menurut bahasa berarti maha mewakili atau maha memelihara atau maha pemelihara. Sedangkan menurut istilah adalah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurus segala kebutuhan makhluknya. Pun dalilnya dapat kita ketahui dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 62 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah pencipta segala sesuatu dan dia maha memelihara atas segala sesuatu.
Pun contoh perilaku yang dapat kita teladani dari Al-Asmaul Husna Al-Wakil antara lain adalah yang pertama, menjaga dan saling menyayangi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa merepotkan orang lain. Bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib seorang kecuali apabila tidak berusaha atau kecuali dia berusaha sendiri. Baik anak-anakku, contoh gambar yang mengilustrasikan seorang wakil adalah seperti seorang ibu sedang mengajari anaknya untuk merawat, melihara tanaman. Kemudian al-asmusna yang keempat yaitu al-matin. Al-matin menurut bahasa berarti yang maha kukuh. Sedangkan menurut istilah adalah Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha sempurna dan maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oke, adapun dalilnya dapat kita ketahui dalam Quran surat Adz-Dzariyat surat ke-51 ayat 58 yang bunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah, dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan, lagi sangat kokoh. Adapun contoh perilaku yang dapat kita ladani dari Al-Asmaul Husna Al-Matin antara lain adalah satu, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan dan ajakan orang lain untuk berbuat tercela. Yang kedua, kuat dan sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang dihadapi. Yang ketiga, berpegang teguh dalam pendirian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada gambar seperti contoh gambar ini ya orang yang haji yang apa namanya mendaki gunung itu untuk melaksanakan ibadah haji. Ini kan menunjukkan bahwasanya apa namanya harus kuat, harus kokoh dalam berjuang untuk bisa menuju yang kita akan ibadahi. Baik, kemudian al-sunnah yang kelima yaitu al-jami. Al-jami pengertian adalah menurut bahasa adalah maha mengumpulkan dan maha menghimpun. Sedangkan menurut istilah adalah Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan dan menghimpun segala sesuatu yang tersebar. Adapun dalilnya adalah dapat kita ketahui dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 9 yang punya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Adapun contoh perilaku yang dapat kita teladani dari Al-Asmun Al-Jami antara ini adalah yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama manusia. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, hidup bersosialisasi dan bermasyarakat agar dapat bermanfaat. Silahkan Anda dapat lihat contoh dari Al-Asmaul Husna Al-Jami, yaitu ada siswa yang berkumpul bekerjasama untuk belajar. Baik, lanjut adalah Al-Asmaul Husna Al-Adil. Al-adil menurut bahasa yaitu adalah maha adil. Sedangkan menurut istilah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha adil dan keadilan Allah tidak dipengaruhi oleh siapapun. Kemudian dalil yang dapat kita ketahui adalah di dalam Quran surat Al-An'am ayat surat ke-6 ayat 115 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim yang artinya dan telah sempurna firman Tuhanmu atau Quran dengan benar dan adil tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun contoh perilaku yang dapat kita teladani dari Al-Asmaul Al-Adil antara lain adalah yang pertama, tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun orang itu saudaranya. Yang kedua, menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan dari kezaliman. Yang ketiga, selalu memposisikan sesuatu pada tempat dan porsinya. Adalah contoh dari Al-Asmaul adalah di pengadilan. Di situ kita akan diadili seadil-adilnya.
Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu adalah al-akhir. Yang ketujuh yaitu al-akhir. Menurut bahasa al-akhir berarti maha akhir. Sedangkan menurut istilah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kekal tatkala semua makhluknya hancur. Kemudian dalilnya dapat kita ketahui adalah di dalam Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Adapun contoh perilaku yang dapat kita teladani dari al-asmaul husna al-akhir yaitu antara lain yang pertama selalu melaksanakan perintah Allah seperti sholat lima waktu dan lain-lain. Selalu patuh dan hormat kepada orang tua, guru dalam hal kebenaran. Dan yang ketiga meninggalkan dan menjauhi segala larangannya dan tidak sombong karena semua kita akan berakhir akan mati. Sebagaimana contoh gambar yang saya tayangkan ini. Baik anak-anakku, demikianlah uraian materi tentang 7 al-asmaul husna. Mari kita simpulkan dari materi yang telah kita bahas. Yang pertama yang dapat kita simpulkan adalah bahwa asmaul husna artinya adalah nama-nama baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah. Sebagai bukti akan keagungannya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang nyatu dalam kebesaran dan keagungannya. Adapun dalil nakli asmaul husna adalah Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 180. Kemudian jumlah asmaul husna sebagaimana disebutkan dalam hadis berjumlah 99. Barang siapa yang menghitung-hitungnya, niscaya dia akan masuk surga. Kemudian yang keempat, dalam asmaul husna terdapat sifat-sifat Allah yang wajib dipercayai kebenarannya dan dijadikan petunjuk jalan oleh orang yang beriman dalam bersikap dan berperilaku. Dan yang kelima, orang yang beriman akan menjadikan 7 sifat Allah, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir, sebagai pedoman hidupnya, dengan berperilaku adil, pemaaf, bijaksana, menjadi pemimpin yang baik, selalu berintrospeksi diri, berbuat baik dan berkasih sayang, bertakwa, menjaga kesucian, menjaga keselamatan diri, berusaha menjadi orang yang terpercaya, memberikan rasa aman kepada orang lain, suka bersedekah, dan sebagainya. Dapat sifat-sifat yang wajib dipercayai dan dijadikan petunjuk hidup. Oke anak-anakku, selanjutnya kita akan mengerjakan soal-soal sebagai evaluasi dari materi yang telah kita pelajari tadi. Oke, yang pertama, ini ada pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang baik yang seharusnya ditiru oleh umat manusia Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nama baik tersebut dinamakan dengan apa, anakku? A. Asmaul Hasan, B. Asmaul Khair, C. Asmaul Sahih, D. Asmaul Husna, E. Asmaul Sunnah. Apa anakku jawabannya benar? Iya, yang benar adalah D. Asmaul Husna. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Perhatikan ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sajzauna ma kanu ya'malun. Dari ayat di atas memerintahkan untuk A. Berzikir kepadanya dengan menyebutnya, B. Beristighosah kepadanya dan menyebutnya, C. Bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya, D. Bertafakur kepadanya dengan menyebutnya, dan yang E. Berdialog kepadanya dengan menyebutnya. Kira-kira yang mana anak-anakku jawaban yang benar? Oke, yang C, yaitu bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, jumlah asmaul husna adalah A. 99, B. 89, C. 79, D. 69, E. 59. Oke, pasti sudah bisa menjawab ya. Yang benar adalah jawabannya adalah A. 99. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4.
Dalil nakli bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna. Terdapat dalam surat apa anakku? A. Quran surat Al-A'raf ayat 140, B. Al-A'raf 150, C. Quran surat Al-A'raf ayat 160, D. Quran surat Al-A'raf 170, dan E. Quran surat Al-A'raf 180. Iya, betul. Jawaban yang benar adalah E. 100 Quran surat Al-A'raf ayat 180. Oke. Yang terakhir, yang kelima. Perhatikan hadis di bawah ini anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Terjemahan dari ayat di atas yang benar adalah mana anakku? Yang A, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama alias 100 kurang 1. Barang siapa yang menyebutnya, niscaya masuk surga, dia witir dan menyukai yang witir. Yang B, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama alias 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitung-hitungnya, niscaya masuk surga, dia witir dan menyukai yang witir. Yang C, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama alias 100 kurang 1. Barang siapa yang melafadzkannya, niscaya masuk surga, dia witir dan menyukai yang witir. Yang D, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama alias 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, niscaya masuk surga, dia witir dan menyukai yang witir. Yang E, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama alias 100 kurang 1. Barang siapa yang menuliskannya, niscaya masuk surga, dia witir dan menyukai yang witir. Silakan anakku, mana yang benar jawabannya? Iya, yang B. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama alias 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitung-hitungnya, niscaya masuk surga, dia witir dan menyukai yang witir. Baiklah anakku, demikianlah pembelajaran materi pelajaran yang dapat Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.